Jadi di dalam acara istirahat lah kita tanya jawab, siapa yang mau bertanya dan segala permasalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sebetulnya kami ini kalau kantor memang belum punya. Jadi kadang pindah-pindah aja. Kebetulan yang bergabung di sini saya ceritakan ini semua pelaku usaha mebel, Bu. Ya. Jadi yang menanggapi tadi masalah dapat kayu, dapat kebetulan kalau 1 bulan itu 1 kubik pun tidak cukup. Nah, untuk belikan 1 kubik. Tapi dari pihak Pak Imam sebagai pedagang kayu ngasih pinjaman, Bu. Jadi bulan pertama itu bisa keluar 5 kubik. Bulan kedua ini sudah 10 kubikan, Bu. Gitu. Jadi kebetulan kami dikasih untung terus terang aja 200.000 per kubik dan dikasih pinjam. Itu sebenarnya ini itu yang saya sampaikan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam yang telah membantu orang-orang mebel lah, terutama begitu. Jadi yang kedua, terima kasih kalau ada bimbingan atau binaan dari provinsi mengenai alamat. Saya rasa hanya ada mebel bisa ketemu, Bu, karena semua ini mebel. Jadi mungkin mau bertemu di mana, kalau ada bisa kita pilih tempat. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi gini, Pak, kalau untuk pertemuan yang seperti mungkin dengan kesepakatan bisa, tetapi seyogianya tetapkan dulu, Pak, gimana anggarannya. Kalau saya lihat tadi dokumen yang diupload itu, Pak, yang di notaris itu di Karangrejo ya, Pak, kedudukan koperasi itu di mana, sekretariat kantornya gitu. Karena mengajukan, jadi gini, nanti misal next 2 tahun ke depan misal sudah sehat, sudah ada NIK, sudah bisa terusulkan gitu, sudah dari kementerian karena sudah dilihat usaha akan ada jalan, Bapak mungkin sudah bisa dapat bantuan hibah, kan nanti alamat itunya pasti di situ, Pak. Jadi tidak terpencet-pencet dari pemilik mebel, meskipun semua pemilik mebel gitu, tetapi harapan kita kedudukan koperasi yang merangkum, iya, yang merangkum para mebel, pembuat mebel ini gimana gitu. Jadi lebih mudah. Harus ada alamatnya, Pak. Harus ada sekretariatnya. Karena itu bagian daripada kelayakan maksudnya keberadaan koperasi itu sendiri. Gitu. Ya, pelang namanya gitu kan, Pak, dengan atribut-atributnya harus ada, Pak, di situ gitu loh. Karena untuk berkumpul ya Bapak dan Ibu untuk segala sesuatunya tentunya butuh sekretariat, tidak dilakukan di mana lagi, di mana kan gitu. Paling enak udah di sekretariat kumpul, nah gitu kan, minum kopi aja atau bawa, ada yang bawa kopi, ada yang bawa gula, ada yang bawa sampai kan gitu. Ya kan untuk kita semua sebenarnya. Inilah sebenarnya ruh daripada koperasi itu seperti apa sih, Pak? Nah, gitu dibentuknya. Pendiri koperasi kita ini seperti apa gitu, dengan mencetuskan adanya koperasi ini. Ya, kita lah yang harus bisa. Insya Allah saya ini, Pak, saya support nanti, Pak. Yang penting dengan catatan ini harus sehat. Sehat lembaga ya. Sehat lembaga yang mana tadi? Ada kedudukan koperasi itu di mana? Ada meja, ada komputer di situ, Pak. Kan gitu. Jadi Bapak butuh dukungan apa lagi dan bentuk peralatan dan sebagainya, monggo dibuatkan di dalam proposal itu nanti apa yang dibutuhkan semua untuk koperasi itu. Nanti pertanggungjawabannya tetap kepada pertanggungjawaban permeta koperasi permeta. Bagaimana teknis pengelolaan uang yang tadi bisa hibah itu, ya silakan bisa dipertanggungjawabkan nanti atas koperasi permeta Jaya. Gitu. Terkait dengan pertanyaan tadi, apakah ini bisa dilaksanakan khususnya mengganti ketua sementara ketuanya tidak hadir? Sebenarnya bisa sekali karena posisi tertinggi ada di anggota. Tapi pada intinya RAP bisa dilaksanakan termasuk penggantian pengurus walaupun ketua tidak ada. Nah, bagaimana caranya itu supaya pemerintah daerah atau provinsi bisa memberdayakan kami supaya usaha kami ini bisa maju. Artinya dengan begitu
sentuhan dari pemerintah agar bisa kami mendapatkan seperti tender atau pekerjaan yang memang diharapkan dari pemerintah. Sehingga selanjutnya mohon difasilitasi untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas baik yang melalui elektronik maupun pembinaan langsung supaya operasi ini bisa maju. Sebab kalau untuk mendapatkan seperti dana itu kan masih ragu. Alangkah baiknya kalau diberikan pekerjaan supaya bisa menciptakan dana. Ya, itu yang saya. Iya. Jadi orang boleh bayar. Nah, sekarang itu ada namanya e-katalog, Pak. Ya kan, Pak? Segala sesuatu yang dikeluarkan sekecil apapun oleh pemerintah itu harus masuk dulu di e-katalog. Nah, bagaimana pemerintah bisa tahu kalau Bapak tidak pernah memperkenalkan diri dengan produk-produk Bapak, dengan koperasi Bapak yang dihasilkan? Jadi produk yang dihasilkan oleh para anggota-anggota yang tergabung di dalam Permenta ini, kan gitu. Oleh karena itu, masuklah dulu Bapak di dalam e-katalog pemerintah. Nanti hubungi Babjas, Pak. Barang jasa pemerintah. Itu kalau nggak salah ada di mana tuh? Di pelayanan terpadu. Mall pelayanan terpadu satu pintu. Bapak nanti bisa meminta fasilitasi dari mereka. Nanti setelah masuk di situ, kalau mau masuk di e-katalog provinsi juga nanti bisa. Nanti kita bantu, Pak. Produk-produk Bapak seperti apa modelnya. Nah, Bapak masuk di dalam e-katalog itu semua nanti bisa melihat. Dan mereka bisa Bapak bisa menjadi rekanan di situ nanti. Dari siapa saja. Bukan hanya dari pemerintah Kaltara, tetapi dari yang lainnya juga bisa. Dengan catatan bahwa memang harus ada inovasi dan produk yang Bapak tawarkan itu harus menarik sebenarnya. Harus bisa bersaing dengan produk-produk zaman sekarang, kan harus gitu. Bagaimana caranya Bapak bisa produknya bisa diminati? Ya tentunya dengan Bapak membutuhkan apa, pelatihan apa. Nanti dari fasilitasi pemerintah, baik Pak Nur mungkin atau kami dari pemerintah ketika ada kegiatan-kegiatan menghadirkan para expert yang tenaga ahli yang dalam hal modular mungkin bagaimana membuat sebuah inovasi yang lebih menarik, nanti aku bisa mengundang Bapak. Nah, apa yang Bapak butuhkan kalau Bapak nggak menyampaikan kepada kami? Buatlah proposal penyampaian juga, Pak, bukan hanya ketika meminta dana, tetapi pelatihan yang Bapak butuhkan, karena Bapak bilang tadi kan untuk mendapatkan dana masih jauh nih, tetapi bagaimana untuk kompetensi keahlian kami, misal untuk membuat sebuah inovasi yang lebih bagus, yang lebih menarik, kan gitu. Tentunya butuh bimtek kan Pak, butuh pelatihan-pelatihan. Bisa saja kita mengirim Bapak, kami batik setiap tahun dari 5 kabupaten kota itu 5 orang kami kirim ke Balai Batik Besar Yogyakarta. Kami fasilitasi Pak, semua. Bapak tinggal bawa badan dan concern dengan apa yang Bapak terima nanti pelatihan itu dan kembali untuk diimplementasikan. Semua Pak, para perajin-perajin kita. Nah, ketika Bapak membutuhkan mungkin pelatihan apa terkait dengan mobil, kami bisa datangkan expertnya Pak. Kami bisa datangkan tenaga ahlinya untuk memberikan pelatihan kepada Bapak. Di tempat Pak Mur kita sering kerjasama ya Pak Mur ya. Pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan, tapi untuk UMKM, gitu, industri. Nah, Bapak ini kan bagian daripada industri, Bapak. Nanti bisa Pak, buat proposal, buat surat. Kami membutuhkan ini dengan tenaga kerja yang ini. Kami berjumlah sekian. Kami membutuhkan untuk pelatihan seperti ini. Nanti kami upayakan Pak, kami fasilitasi nanti. Bisa ditarakan sini, kami akan hadirkan, kami bisa mendatangkan tenaga ahlinya untuk mengajari bapak-bapak. Gitu. Apa yang kami tahu pemerintah, kalau Bapak tidak menyampaikan apa kebutuhan Bapak, apa yang Bapak butuhkan gitu. Dan terkait dengan produk Bapak tadi, silakan. Karena tidak akan bisa dibayar kalau tidak melalui e-katalog. Dan pemerintah seperti itu Pak, kecuali swasta mungkin. Nah itulah saya bilang tadi butuhnya orang-orang yang memang jual bisnis. Dan pengurusan itu Pak, kalau Bapak ini kan tidak membuat saja produknya, tetapi pengurusan nanti lain, kan gitu. Ya. Nanti saya coba Pak, Senin
Senin atau Selasa nanti saya coba dari staf saya nanti untuk datangi Bapak, untuk bisa bantu nanti. Apa yang harus Bapak persiapkan? Untuk dibantu untuk masuk dalam e-katalog. Ada Pak, jadi ada gambar nanti Bapak siapkan, apa yang diupload, jadi produk mana? Bapak harus siapkan produk dan harga. Berapa? Kan gitu, harus masuk nanti di situ. Jadi orang tinggal buka, begitu orang buka itu e-katalog, mereka mau cari misal pengadaan, mereka mau misal kantor dinas ini mau pengadaan mebeler, kursi atau atau meja atau apa. Di situ di etalase itu Bapak begitu dibuka, Bapak dilihat tuh per meter misal, atau itu aja Pak. Kalau saya sih mending langsung masuk, apakah melalui koperasinya diupload di situ dengan berbagai model-model contoh gitu kan Pak. Nanti tinggal mereka pilih gitu. Nah, tapi dengan catatan Bapak harus bisa menampilkan gambar, jangan gambarnya aja yang bagus, nanti hasilnya kayak ini harus sesuai, ya kan Pak? Tapi di dalam e-katalog itu Bapak harus menjual, bukan hanya menjual produk, tetapi bagaimana gambar itu harus lebih menarik dan harga. Itu juga harus bisa bersaing harga. Nggak usah untuk banyak-banyak tuh, yang penting ada untung, nggak rugi, kan gitu. Berapa kira-kira? Kan orang tuh bisa tertarik seperti itu Pak, sudah harganya lebih murah, bisa, terus kualitasnya bagus, nah pasti akan menjadi rekanan terus itu Pak. Gitu. Karena sekarang memang begitu aturannya, ya Pak Mulyadi, nggak bisa dibayarkan sekecil apapun ya. Ya, silakan Pak. Ya, makasih Bu. Ya, Pak Mulyadi, memang e-katalog itu pada awalnya memang jumlah atau jenis produk yang ada di dalam e-katalog itu memang masih terbatas. Awal-awal itu hanya 9 pertama. Itu ada makanan misalnya, ada ATK, itu apa namanya, menunya masing-masing. Namun sekarang ini karena semakin udah lama, itu setiap tahun itu bertambah di update terus. Nah sekarang ini kalau tidak salah sudah ada untuk modelnya. Nah ini penting karena pemerintah sekarang itu kalau mau membeli barang itu harus lewat e-katalog. Ada 3 macam e-katalog. Ada e-katalog lokal untuk kota, ada untuk tingkat provinsi, ada untuk nasional. Jadi itu terbagi masing-masing. Jadi dan kita upayakan pemerintah itu diarahkan untuk pertama mengutamakan pertama e-katalog lokal dulu. Kalau tidak ada di lokal baru ke provinsi. Kalau tidak ada provinsi baru membuka e-katalog nasional. Nah, di dalam e-katalog akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh penyedia, khususnya yang paling penting itu adalah kandungan, maksudnya nilai TKDN-nya. Kalau lokal insya Allah TKDN-nya paling tinggi, tingkat komponen dalam negerinya, artinya kan bahan baku kayunya dari Tarakan, tenaga kerjanya di Tarakan atau dalam negeri, seluruh paling yang mengurangi itu paling mesin-mesin itu kan banyak yang impor ya, tapi boleh jadi banyak yang dalam negeri juga, itu yang akan mengurangi tingkat kandungan dalam negeri. Tapi kami diarahkan atau pemerintah diarahkan untuk mengutamakan atau memilih yang paling tinggi tingkat kandungan dalam negerinya. Jadi itu sebenarnya sudah sangat mendukung para pelaku usaha di dalam negeri dengan adanya e-katalog ini. Karena kita akan diarahkan atau panitia pengadaan itu diarahkan untuk pertama mengutamakan produk lokal dulu. Kalau memang ada di lokal. Kalau tidak ada baru kemudian buka e-katalog provinsi. Barangkali di dalam provinsi ada yang menjual, tapi kalau tidak ada baru kemudian membuka e-katalog nasional. Untuk mebeler kayaknya sudah ada itu Pak. Silahkan, memang secara teknisnya silahkan berkonsultasi ke UKPPJ kota, ada di
bagian umum di kantor wali kota, atau ada juga desk-nya itu di apa namanya, ya EPP di lantai 2, di sana. Nah, silakan berkonsultasi secara teknis karena akan ada beberapa yang diupload dan lain-lain. Bagaimana menentukan TKDN untuk produk masing-masing sehingga itu bisa terinformasikan semua di dalam sistem e-katalog itu. Tapi yang pasti panitia harus membuka e-katalog berdasarkan e-katalog. Ketika dia mau melaksanakan proses pengadaan barang jasa, nggak bisa lagi Pak kalau tidak menggunakan e-katalog. Gitu. ATK aja harus lewat e-katalog, percetakan cuci foto aja harus lewat e-katalog. Pasti harus sudah panitia harus memilih di dalam e-katalog. Nggak bisa lagi langsung ke toko misalnya gitu. Jadi semua produk itu yang dibeli oleh pemerintah itu lewat e-katalog. Makanya ada sebaiknya Bapak Ibu, apakah perorangan atau koperasi membuka e-katalog masing-masing. Saya kira itu tambahan dari. Jadi nanti Bapak siapkan dulu data-data produk itu, foto-foto nanti itu diupload. Bapak pertama, Bapak semua pelayanan pabrik daftar di e-katalog Tarakan. Kalau sudah masuk di Badjas di e-katalog Tarakan, nanti staf saya menarik data Bapak supaya bisa masuk di e-katalog provinsi. Itu bisa, Bapak boleh di Tarakan, Bapak bisa masuk di e-katalog provinsi, Bapak bisa di nasional. Nah, Bapak nggak perlu nanti ke Tanjung. Bapak yang penting sudah terdaftar di e-katalog lokal di Kota Tarakan, dan itu nanti mereka yang akan menarik data supaya Bapak bisa masuk di katalog provinsi. Nah, provinsi bisa Pak nanti semua, misal di Knasnya atau di mananya atau siapa saja. Misal kantor saya nanti butuhkan meja seperti apa, atau apa mimbar atau etalase, saya nanti tinggal bisa gitu. Apa aja produk Bapak, mau etalase, jangan hanya meja dan kursi, semua produk Bapak apa yang Bapak hasilkan dari semua nanti Bapak bisa masukkan di situ. Makanya saya bilang lebih bagus koperasi. Ya kan? Tapi siapkan gambar-gambar itu. Misal dari Bapak nanti sini mau belinya ada mimbar atau ada etalase atau apa bentuknya gitu kan. Nah, nanti dari yang lainnya juga ada. Nah, tentukan harga juga di situ. Berapa? Nanti staf saya bantu Bapak. Nanti Bapak sudah terdaftar, di situ dia akan tarik dasar supaya bisa masuk di dalam etalase provinsi. Ya Pak ya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Nah, karena dari tadi ada satu anggota yang bertanya, kita kesempatan. Iya, kasih Pak. Iya, nanti Bapak nggak dikasih pinjam kayu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Imam Bu. Saya bukan anggota koperasi, saya mitra koperasi. Ya, kebetulan saya diundang karena ada rapat anggota itu informasinya. Saya salut dapat semangat anggota koperasi ini, walaupun mungkin mati suri ya atau apa itu, tapi saya salut sekali dengan semangatnya. Ya. Yang kedua Pak, dulu saya mau bertanya tentang yang dibantu. Itu tadi menyampaikan bahwa yang dibantu itu koperasinya atau anggota koperasinya, individualnya maksud saya. Satu, yang kedua Bu, bantuan itu kan artinya ada yang definisi yang dibantu. Yang dibantu itu mungkin satu, memang sudah agak anggota sekolah dibantu untuk bangkit, atau memang secara penilaian usaha itu bagus ditambah untuk dibantu. Terus yang ketiga Bu, untuk misalkan ini individual yang dibantu, tetapi ini kan hibah, tetapi yang dibantu tadi punya bermasalah, misalnya lembaga-lembaga keuangan, taruhlah bank, BRI atau macam-macam misalkan, itu nanti bagaimana? Itu yang saya tanyakan secara umum. Oke, terima kasih kepada teman-teman bahwa telah mempercayakan apa itu artinya kayu bahan baku kepada saya.
Demikian Pak, tadi diinformasikan e-katalog apa. Kalau sampean nanti tidak resmi dengan e-katalog, tetap Anda takut kira-kira Pak Bu. Karena kadang bahan-bahan itu kadang bahan-bahan juga yang mohon maaf gitu ya, seringkali ilegal. Nah, ini artinya saya kasih gambaran lebih luas. Saya kira itu Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Yang dibantu untuk ada kooperasinya, Pak. Tentunya kooperasi itu di dalamnya ada anggota-anggotanya. Nanti tiga Bapak yang melihat. Kalau dari kami tetap satu lembaga, meskipun nanti di dalamnya itu tergantung bagaimana untuk pengalokasian hibah itu. Jadi hibah Pak, hibah. Jadi yang tetap bertanggung jawab nanti untuk pertanggungjawaban dana hibah itu koperasinya atas nama koperasi. Nanti melihat yang tergabung di dalam situ nanti tinggal melihat Pak. Koperasi ini nanti tinggal ngelihat gitu loh. Orang-orangnya nih, pengurus koperasi ini nanti tinggal ngelihat yang mana nih. Dari hibah ini tadi, yang mana yang mau didistribusikan gitu loh. Kalau dalam berbentuk uang. Nah uang ini digunakan kan untuk membeli support peralatan kan Pak. Yang sama yang saya sampaikan tadi yang Pak Mustami itu dia bentuk koperasi Pak. Kenapa kami bisa memberikan? Karena dia atas nama label koperasi. Usaha, ada usahanya, industri di situ. Tapi yang kami berikan adalah nama koperasi dan nama pemilik, nama ownernya dia gitu. Dia yang kepada anggota-anggota itu sebagai pekerja dan sebagainya Pak. Gitu. Tetapi pertanggungjawaban tetap pertanggungjawaban koperasinya. Gitu. Nanti penyalurannya nanti ya dari pengurus itu sendiri yang melihat seperti apa. Kalau memang mati suri ya untuk apa di ini maksudnya tergabung tadi di teman-teman Mebel di situ tergabung, tapi kalau dia nggak ini untuk apa Pak gitu, ya kan? Karena kalau namanya hibah ini Pak tidak ada pengembalian, tidak ada pinjaman, gitu. Oh iya makasih. Tidak ada pinjaman Pak di situ, gitu loh. Tidak ada pengembalian, tetapi pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban Bapak juga harus usaha koperasi itu harus berjalan kan gitu. Gitu Pak. Nah, terkait dengan Bapak sampaikan, yang Bapak upload itu hanya itunya Pak, produknya. Jadi dia tidak perlu bilang kayunya ilegal atau tidak gitu kan. Enggak, produknya saja di situ dengan harga. Dengan spesifikasinya bisa, dia apa gitu, berbahaya. Seperti itu. Bagaimana sedemikian rupa yang diupload itu bisa menarik perhatian dinas yang akan mengadakan, yang akan membeli gitu. Jadi enggak, kalau Bapak mengharapkan jadi mitra, artinya ada dinas yang akan membeli barang-barang Bapak, ya memang harus masuk di dalam katalog, karena dia pemerintah. Ya saya sampaikan tadi bahwa sekecil apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah maka harus berbelanjanya lewat katalog. Seperti ATK kami itu kertas-kertas dan sebagainya, laptop, motor, kemudian apa dan semuanya itu harus melalui katalog. Jadi bukan cuma Bapak aja nanti di situ, bukan cuma koperasi Bapak yang masuk di dalam katalog itu, ada juga koperasi dari KTT, ada juga koperasi dari Palinau, mungkin ditarakan juga ada koperasi yang lainnya yang juga usahanya sama menghasilkan produk itu. Jadi Bapak bersaing di situ. Oleh karena itu diversifikasi produk itu perlu sebenarnya. Apa inovasi apa yang harus ditingkatkan lagi gitu, supaya semenarik mungkin gambarnya itu juga, supaya mereka tertarik untuk membeli produknya Bapak melalui katalog itu. Gitu Pak. Saya tambahkan Pak terkait dengan asal kayu. Perhitungan TKDN hanya melihat apakah ini impor atau tidak. Jadi kalau kayu itu dipastikan 100% itu TKDN-nya. Apakah dia legal atau ilegal? Yang jelas itu diproduksi atau diperoleh di dalam negeri. Kalau soal itu, pasti 100% kalau soal kayunya. Kemudian tadi mengenai bantuan atau ke korporasi atau ke individu.
Saya kira kalau semangat kita ingin menumbuhkan, mengembangkan koperasi kita, seyogyanya semua anggota itu bergotong royong menumbuhkan, salah satunya melalui mengambil bahan baku pada koperasi kalau memang di koperasi ada. Jadi bantuan seyogyanya disampaikan diperuntukkan untuk koperasi, kemudian anggota membeli di koperasi tersebut sehingga di sana ada usaha koperasi yang berjalan. Itu kalau semangat kita seluruh anggota betul-betul mau menumbuhkan, mengembangkan koperasi bersama. Saya kira itu tambahan dari saya. Ya. Pak, mungkin nanti ada forum sosialisasi, mungkin nanti mengundang Bapak. Nanti kalau kita tanya jawab terus, Bapak akan berarti. Ya. Terima kasih atas segala apresiasi dan pemaparan dari Bapak dan Ibu. Atas nama anggota RAT dan anggota koperasi, kami memohon maaf atas segala sesuatunya, atas ketempat dan penyajiannya, Bu. Kami mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa foto Pak ya, bersama ya Pak.